kalian belajar itu gimana, sama apa rapot itu bisa nilai dari rapot kalian. Jadi kan aku misalnya udah kuliah ini, aku kan setiap bulan kan dikasih uang samu. Nah, aku tuh mau nyisihin buat kalian. Tapi hanya kalau kalian itu pinter. Kalau misalnya kalian bagus, kalian pasti dapat. Tapi dikit kalau kalian misalnya rapotnya jelek atau gimana. Gitu. Ngerti nggak? Jadi semakin bagus rapotnya kalian, kalau misalnya nanti aku pulang, aku lihat rapot kalian bagus, ya kalian dapat sanggul lebih besar daripada dari aku. Aku ingin lah kalian belajar ada motivasinya, paling enggak lah ya dapat duit ya wes agak pokok. Kevin tahu motivasi nggak? Motivasi itu apa ya, kayak kenapa sih kayak harus belajar? Penyemangat. penyemangat ya, biar kamu nggak ya disuruh belajar tapi emang kenapa gitu. Motivasimu belajar naik sepeda meskipun jatuh apa ya? Biar bisa naik sepeda, itu motivasi, penyemangat. Penyemangatnya gini nanti ya, misalnya kalian belajar terus belajarnya pinter, bisa kelihatan di rapot ya, nanti kalian dapat sangu dari aku bisa lebih banyak. Semakin bagus nilainya semakin banyak aku ngasihnya. Bisa nggak? Mau nggak? Mau. Itu ya mulai semester depan ya, nanti besok tak kasih. Buangnya jangan sih. Kau buang. Nggak sadar tuh itu biasanya orang kalau kayak gitu itu sambil mikir. Sering orang perokok tuh gitu, udah ada orang malah buang itu tuh sambil mikir dia. Ya, nggak apa-apa kamu gitu. Ambilin HP-mu tuh loh yang ada hasil survei keberhasilan orang itu nomor 1 apa, nomor 2 apa, dikirim sama Mas Punto itu. Ya, ini besok aku ngasih uang sangunya, tapi dasar, soalnya kan aku belum mulai, kalian kan belum tahu kalau misalnya ada kayak gini. Besok tak kasih dapat berapa ulul, dapat berapa Kevin. Ya. Kalau misalnya kalian rapotnya besok jelek atau biasa-biasa aja, bisa segitu, bisa sebesok yang tak kasih, bisa lebih rendah lagi. Kalau nilaimu bagus, bisa lebih tinggi daripada yang tak kasih. Ya. Kevin dijawab, Mas. Ya. Oke. Aku pengen bantu kalian belajar gitu, tapi aku nggak bisa. Kalau misalnya aku di sini bisa bantu kalian belajar, aku bantu kalian belajar, nggak tak kasih duit. Tapi kan aku nggak bisa. Karena jauh. Altaf di Jakarta. Aku kuliah di Jakarta, jadi kamu dapat duit kalau bisa. Itu yang harus kamu hargai, itu niat baiknya Mas Altaf. Meskipun hanya bentuk duit, meskipun duitnya nggak seberapa atau seberapa, tapi yang perlu kamu garis bawahi, yang penting Mas Altaf itu peduli sama kamu. Meskipun Mas Altaf di Jakarta, kan bisa aja Mas Altaf, alah ngapain sih mikirin adikku di Surabaya yang udah ada mama sama ayah, ngapain aku capek-capek mikirin. Nyatanya ayah nggak pernah nyuruh Mas Altaf ngomong kayak gini. Mas Altaf tadi minta waktu sendiri. Mama nggak tahu loh yang mau diomongin Mas Altaf. Itu yang harus kamu ingat-ingat, bahwa niat baik itu yang harus kamu perhatikan ya. Ada usaha Mas Altaf untuk peduli sama kamu meskipun jauh, masih mikirin kamu. Datang kemarin ke sini Mas Altaf apa yang ngelakuin waktu awal-awal datang? Nanyain toh gimana sekolahmu, lihat rapotnya. Itu tandanya Mas Altaf peduli, mikirin kamu. Walaupun selama ini Mas Altaf mungkin jarang telepon kamu, nggak pernah malah munculnya cuma nama mama sama ayah, itu pun jarang-jarang. Ya Mas Altaf mikirin kamu. Ada Ya. rapotnya nggak sih? Kapan ada rapot nggak? Rapotmu tuh sudah dikembalikan belum? Ustadz Wisnu nggak bisa ngisi rapotmu. Iya, rapor itu juga suruh tanda tangan. Yang bagus. Ya nanti bisa dapat banyak dari aku. Bisa dapat banyak kalau misalnya tinggal. Ayo, aku pengen lihat kalau misalnya kamu ada kayak gini, kayak ada motivasi, ada penyemangatnya kayak gini, kamu tuh bisa seberapa jauh kamu bisa itu. Saya ngerasa kalian semua ya pinter lah. Ini bisa masuk Sensa, kamu bisa bahasa Inggris sedikit. Tapi dia paling keren kemarin. Ya makanya maksudnya kayak kamu di SD-mu di apa? Ya kontes itu seberapa jauh kamu bisa lebih pintar daripada orang lain, seberapa pintar. Kamu juga ini susah di SMP 1. Kamu tuh udah masuk yang terbaik, ya harus jadi yang terbaik dari yang terbaik. Bisa nggak? Seberapa jauh sih kamu bisa? Aku pengen lihat, aku pengen tahu. Soalnya ya aku di sini sekarang kuliahnya di UI, aku ngerasain pendidikan itu bisa seberapa gitu loh, seberapa ngaruhnya. Kayak enak lah, pendidikan tuh
kayak membuka banyak pintu, banyak kesempatan yang kamu nggak tahu. Semakin pintar kamu tuh insya Allah semakin mudah itu. Ya, amin. Ya, besok tak kasih dasarnya. Ya, besok tak kasih uang dasarnya. Kalau nilai rapotmu biasa atau jelek bisa di bawahnya loh, jangan lupa. Bisa nggak tak kasih? Ya enggak sih, tak kasih 10.000 paling cilik. Kayak 10 uang kalian kira-kira. Jadi yang dari diomongin Mas Altaf itu, poin pertama tadi, niat baiknya Mas Altaf itu kamu perhatikan, kamu hargai. Terus kepeduliannya Mas Altaf. Terus ada satu poin lagi tadi yang nangkap. Mas Altaf itu sedang mengajarkan kamu untuk bersyukur. Bersyukurlah kamu. Ulul bisa masuk SMP 1, Kevan bisa masuk pondok. Banyak loh yang anak kecil nggak bisa sekolah. Mama sama ayah tuh udah susah nyari duit buat kamu sekolah, ngasih uang kamu jajan sekolah, bayarin debt. Ya, nggak sia-sia, jangan disia-siain. Nah sekarang pertanyaannya, bukan pertanyaan, kalau Mas Altaf bisa begitu sama kamu, padahal jaraknya berapa kilo? Surabaya Jakarta itu 672. lebih kayaknya ya. Sini Jogja aja 300-an, Jogja Jakarta 400-an ya. 672. Segitu jauhnya jarak Surabaya sama Jakarta tuh masih mikirin kamu berdua, masih peduli. Nah sekarang kamu bisa nggak kayak Mas Altaf, meniru Mas Altaf sesuai kemampuanmu? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah mikirin orang yang jauh, orang yang di sini, yang tinggal serumah. Kamu peduli adikmu, mikirin Java. Kalau ngomong nggak usah kasar-kasar, ya Kevan. Nggak usah marah-marah. Itu bentuk kepedulianmu sama. Kalau aku marah-marah gini nanti mesti Java niru-niru aku. Marah-marahnya sama Mama. Mama nyuruh apa ngamuk. Ya karena kamu nggak mikir itu. Kamu marah-marah aja. Coba kalau kamu peduli. Aku kayak gini dilihat loh sama adikku, ditiruin loh. Itu juga nanti ngaruh ya. Kayak meskipun aku bilang nilai pendidikan, tapi nanti aku pasti tanya sama mama sama ayah. Perilaku. Kamu gimana perilaku? Terus nggak usah yang aneh-aneh lah. Kayak misalnya kayak bakar-bakar itu semua aneh. Kayak untuk duit, kalau nggak semua manis kayak untuk duit kan. Ya, itu Itu udah fatal. Karena udah nggak masuk akal kayak gitu. Ya, jaga sikap. Ya, senakal nggak apa-apa lah. Aku bisa nilai kok nakalnya anak kecil kayak gimana. Masih belum terlalu lama kok aku jadi anak kecil. Peduli sama Java. Kesalahan-kesalahannya anak kecil itu kayak gimana. Peduli sama Mbak Nur, Mbak Lulu, siapapun yang kerja di sini, sama orang sekitar. Oh, Mas Altaf bisa kayak gitu, masa kamu nggak bisa? Walaupun kamu nggak bisa ngasih duit ke orang lain, nggak bisa ngasih duit ke adikmu, atau kamu syukur-syukur mau begitu pun ya terserah kamu. Ayah nggak nyuruh apa-apa, cuma intinya peduli, punya niat baik, peka sama orang sekitar. Mama sama ayah juga begitu. Orang yang jauh kita pikirin, orang yang jomblo kita jodohin, kita ketemuin. Iya, padahal kita ngapain capek-capek coba mikirin. Mama masih mikirin siapa? Mbak Homsa, Mbak Nur, Mbak Lulu. Mereka masalah keluarganya banyak. Sedangkan kita bukan orang kaya. Mereka sampai bukan bergantung apa ya? Ngandelin kita. Kalau bergantungan sama Allah. Sampai ngandelin kita, nggak bisa bayar kos, kasbon sama mama. Pinjem duit. Kasbon itu maksudnya sebelum gajian dia minta duit dulu, nanti gajinya dipotong. Itu namanya kasbon. Paham? Nah sedangkan kita bukan orang kaya, megap-megap, aduh kalau nggak ditolong gimana, nolong nggak mampu, kita yang jungkir balik, piye caranya, duit nggak banyak tapi ada orang lagi nangis-nangis nggak bisa bayar kos. Kamu kan kita nggak pernah cerita kayak gitu. Itu yang dilakukan Mas Altaf. Enak-enak di sana kuliah, fokus, masih mikirin kamu berdua, enak-enak. Jauh lagi. Nah sekarang kamu masa nggak bisa sama orang yang berdekat sama kamu, yang di rumah ini sama teman-temanmu di sekolah, langsung ketemu, belajar peduli. Belajar mikirin orang lain, niatnya niat baik. Oke, ngerti ya? Coba belajar, coba diseriusin. Di kelas lebih banyak perhatiin, di rumah lebih banyak belajar. Kalau besoknya ujian, siapin lebih baik. Ayah 3 kali kuliah tidak pernah selesai. Bukan karena ayah bodoh, karena ayah menyepelekan kuliah. Terus ayah balas dendam nih, yang terakhir yang keempat kalinya. Ayah kerja, ayah kuliah, ngurusin kamu. Sampai ayah udah sendirian di rumah ya kan, kuliahnya belum selesai. Ayah bisa lulus kumlot. Kumlot itu lulus dengan sangat luar biasa, memuaskan ya. Nilainya bagus. Sangat memuaskan, istilahnya kumlot. Sempurna. Itu bukan karena ayah hebat sebenarnya. Cuman simple yang ayah lakukan. Duduk selalu paling depan, selalu ngeliatin dosen. Dosen baru ngomong, baik apa, oke,
Untuk hari ini cukup segini dulu. Udah mau selesai nih. Belum selesai, mau ngomong pertanyaan. Ayo udah gini. Karena dosen itu terang-terangan ngomong. Ketika pertama kali ngajar, itu kan beda-beda dosen. Ada beberapa dosen yang ngomong, pokoknya saya ngajarnya, yang saya lihat bukan cuma nilai ujian. Kalau ada yang aktif bicara, aktif bertanya, itu saya catat namanya. Saya kasih poin tambahan. Itu langsung ayah inget-inget. Itu komunikasi bisnis notaris. Notaris tuh ya orang hukum kayak Mas Altaf. Dia ngajarin kok komunikasi, hukum bisnis. Yang ngajar notaris. Begitu dia ayo udah gini. Ayo tuh belum tahu mau nanya apa. Begitu, ya silakan langsung ayah ngomong nanya. Dan tanyanya ayah mesti juga nggak biasa-biasa aja. Karena ayah begitu kuliah keempat, ayah kan sudah punya pengalaman banyak. Kerja di kapal pesiar, kerja di hotel, kerja di restoran, jadi sales, iya kan? Berdasarkan pengalaman itu, ayah bisa bertanya yang orang tuh nggak kepikiran. Tapi bukan itu terlalu panjang nanti ceritanya. Intinya, ayah bisa berhasil meraih cita-cita ayah untuk lulus kuliah dengan nilai yang sangat bagus. Malah bonus, jadi cum laude, dipanggil ke depan. Dikasih penghargaan, dikasih hadiah. Yang mewakili ayah siapa? Yang ke depan, Bude Ati datang sama Kak Salma. Karena Eyang waktu itu masih sakit-sakitan stroke. Eyang Kakung, Eyang Putri di Jakarta nggak bisa datang wisudanya Ayah. Akhirnya Bude Ati yang maju diterima. Dikasih, sampai semuanya pada nanya, ini ibunya, bukan kakak saya. Ayah bisa nerusin S2 dengan separuh harga. Ayah dibukain rekening mandiri, ada saldonya 500.000. Itu udah luar biasa. Padahal ayah cuma pengen selesai, nilainya bagus. Makanya ayah dapat begitu. Karena apa? Itu tadi, duduk di depan, merhatiin dosen, nyatet kalau nggak lengkap pinjem temennya ayah. Pas belajar ayah paling goblok. Ayah cuma dengerin, nanya. Aku tahan sih ayah keringetan dulu kalau ngitung. Waduh, ayah bisa tapi lama banget. Begitu pada ngumpul siapa? Om Triyono, Om Hendri tuh pintar-pintar tuh. Pada jelasin, ayah yang cuma diem. Berarti ini tadi gimana? Semuanya pada ngerti, ayah belum ngerti. Duduk di depan, aktif, nanya, merhatiin, catatan, tugas, ngumpulin. Simple sebenarnya. Tapi kan sebelum itu ayah selalu gagal karena ayah nyepelein. Karena waktu itu yang Kakung masih banyak duit, ayah seneng-seneng. Yang lainnya masih pada naik motor, ayah udah naik mobil. Ya akhirnya berantakan semua. Ternyata ayah bisa. Sampai ayah ngajak kamu kuliah, inget gak? Ayah gendong kamu, ayah bawa dot. Rasulullah titipin di angkringan. Begitu dosennya itu dosen CRM, Customer Relationship Management. Bu siapa yang ngasih kamu coklat itu? Yang pernah ngasih kamu Silver Queen, kamu ya ajak kuliah. Ada pertanyaan, udah hening kan, udah selesai, ada pertanyaan. Ini di belakang sama aku. Ayo Mimi. Semuanya pada ngelihat. Bu, saya keluar dulu ngasih susu. Oh iya Mas, silakan. Semuanya pada ngeliatin. Saya keluar gendong kamu dot susu. Gendong di depan. Ingat ayah pakai jaket hitam kayak naik motor. Ya, which is itu kan perjuangan yang dilakukan seperti Mas Altaf bilang tadi, jangan disia-siakan. Iya, intinya tentang bersyukur. Caramu bersyukur bagaimana? Ya tidak menyepelekan apa yang kamu punya sekarang. Kamu punya apa? Kamu punya kesempatan untuk kuliah, untuk sekolah. Iya kan? Sedangkan banyak orang-orang sana, anak-anak yang masih seumur kamu ngamen, nggak sekolah, bantuin jualan. Di Papua, sekolah aja digebukin malah sama orang tuanya. Dijemput di sekolah, disuruh pulang, disuruh bantuin bapaknya. Itu beneran. Di pedalaman Papua sana, anaknya kalau sekolah diparanin sama orang tuanya. Dimarah-marahin, ngapain kau sekolah? Sini bantu ayo, bantu bapak sini. Suruh pulang. Sampai dia ngumpet-ngumpet. Ya, peduli, bersyukur, punya niat baik, peka, mikirin orang lain, nggak mikirin dirimu tok. Oke, yuk coba beneran ya. Jadi kayak aku ngomong gini juga aku beneran kok, gak bohong ya. Coba beneran, coba 1 semester ini besok 6 bulan tuh coba belajar serius. Enggak, terserah deh mau serius atau enggak, biar aku bisa mengukur sebenarnya kamu seniat apa, bisa bersyukur apa. Kalau kamu malas-malasan ya wis, kayak itu ya selesai. Oke. Bisa. Aku percaya kamu bisa kok. Kalau kamu serius bisa kok. Nilai kemarin ya perbaiki, tinggalkan. Oke. Kalau yang jelek tingkatkan. Kalau yang sudah bagus ya ditambahin lagi. Oke. Si Bumi barusan Mas
bapak, tulisan bapak telepon. Nyanyi bahasa Inggris Ih, di mana Nggak usiamu apa-apa. tuh memang begitu, tapi enggak apa-apa loh. Nah dulu ayah umur 2 SD yang lagi nyetir di mobil, ayah tanyain terus lagunya Bon Jovi. Waktu aku di SD Gayungan. Sakelahat and your two blade darling you. Two blade itu artinya apa, Pak? Oh, gak ada apa itu. Sakelahat. Ya cuma sekenanya, tapi itu menunjukkan bahwa ayah seneng gitu loh. Enggak apa-apa. Dengan lagu Inggris. Pokoknya jangan Yang malu. lu bener di bahasa sana. Inggris. Hah? Bukan pinter. Suka. Eyang. Oh, eyang. Ya pinter banget enggak, tapi di atas rata-rata. Di atas rata-rata orang kebanyakan. Kayak Java tadi loh. Java ini mana? Spidol orang nyanyi. Dengar nggak? Aku nggak tahu. I don't know. Oh ya? Loh, tadi lo di situ. Aku nggak tahu. Lebih I keren don't- lagi kamu berdua yang mancing ngomong bahasa Inggris ke ayah ke mama. Aduh, no. Ya. Kayak Kevin kemarin waktu pergi sama Tante Santi. Mau cepres gak karu-karuan. Secara memang si Rena sama Ratu. Ya itu sama siapa? Tetangga sebelah. Iya, Jojo. Waton serem, Kevin. Maton serem. Gak apa-apa dia disalahin. Ya jangan. Diketawain sama Itu yang Jojo penting. ya. Lah, kamu kenapa Diketawain nggak sama bisa kayak Jojo gitu? enggak apa-apa dia. Jangan diketawain. Terus yang bener gimana? Ditanyain. Hah? Masa aneh? Tapi dia nyambung kok ngomongnya. Oh ini ya, dibenerin sama Jojo. Ini loh yang benar. Ya kamu juga jangan gitu, Lul. Kalau kamu kayak gitu nanti kalau ada temenmu yang Inggris gak bisa atau salah jangan diketawain. Itu sudah culture-nya kita. Kadang di kelas ada ditunjuk, anak suruh baca, terus lucu atau salah semuanya pada ketawa. Nah, itu jangan dibiasakan kayak gitu, kasihan. Kita aja kalau digituin kan rasanya malu tau. Rasa sukamu itu kurang. Rasa ingin kayak apa ya? Memperlakukan bahasa Inggris itu kayak yang sekarang yang sering gak disuruh kamu lakukan apa coba? Yang sampai betah melek. Ngegame kan? Ngegame bola. Tahu-tahu udah main bola, diem ya kayak gitu. Bahasanya itu kamu yang jemput, kamu yang datang. Jangan nunggu disuruh, jangan nunggu ini. Kayak bola siapa yang nyuruh kamu nggak ada, tapi kamu kan tahu-tahu udah main itu. Karena kamu suka. Dari baca itu loh.